Bu Retno, beberapa waktu terakhir ini ada kasus yang cukup banyak diperbincangkan, itu adalah kasus predator anak yang ini juga terjadi di dunia pendidikan. Dan baru saja tadi sudah ada persidangan terhadap pelakunya. Dan ini seperti apa tanggapan Ibu sebagai komisioner KPAI? Ya, pertama kasus Heri ini kan sudah memasuki sidang putusan ya. Putusan dibacakan tadi, di mana Heri Wirawan ini tidak dihukum mati sebagaimana tuntutan jaksa, tapi dihukum seumur hidup, kan begitu ya. Lalu ada keputusan-keputusan lain ya yang menyertai dari keputusan hakim. Dan memang masih bisa banding. Jadi jaksa masih bisa banding jika keputusan ini tidak memenuhi sebagaimana jaksa tuntut ya, penuntutan gitu. Namun kalau dari KPAI, pertama kami menghormati keputusan hakim. Apapun keputusan itu tentu kita harus hormati. Toh negara ya, sistem negara ini juga menyediakan hukuman banding maupun kasasi jika memang dirasa ini belum memenuhi rasa keadilan masyarakat gitu ya. Tapi KPAI menghormati itu. Yang kedua adalah kalau membaca putusan yang lain, misalnya kekayaan yayasan yang disita, kemudian akan digunakan untuk anak-anak gitu, dan itu akan dikelola oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, saya justru tertarik pada hal yang begini. Karena gini ya, penegakan hukum sudah dilakukan, tapi keadilan bagi korban itu apa? Anak dapat apa sebagai korban? Nah, ini yang kemudian tidak kemudian rasa keadilan itu terjadi misalnya dalam keputusan ini. Yang pertama misalnya ada 13 korban dengan 9 anak yang dilahirkan. 9 anak yang dilahirkan, masa depannya masih sangat panjang, begitupun ibunya yang masih remaja ini. Yang kedua, rehabilitasi psikologi. Rehabilitasi psikologi terhadap anak-anak korban ini bagaimana? Ya, lalu hak-hak anak yang lain. Misalnya, hak anak mendapatkan akte kelahiran, hak anak mendapatkan pendidikan. Anak yang lahir ini kan tidak terjadi dalam perkawinan. Lalu anak-anak ini bagaimana? Anak yang dilahirkan. Siapa bisa saja menjadi anak ibu ya, dan kemudian mendapatkan akte kelahiran. Pastikan itu. Yang kedua, hak pendidikan, karena ada korban yang sudah diterima di sekolah baru, dikeluarin lagi begitu tahu dia alumni, dia dari sekolah madani dan dia salah satu yang melahirkan. Lah ini udah korban, dikorbanin lagi. Nggak ada perspektif anaknya, tak ada upaya untuk berempati pada korban. Nah, ini bukan maunya dia. Harusnya kita tuh sebagai pendidik berempati. Nah, ini nggak ada nih rasa kehalusan nurani dan pemahaman perspektif perlindungan anaknya sama sekali tidak ada. Nah, berarti ini harus ada jaminan anak-anak ini melanjutkan hidup. Saya melihat ada dua hal. Yang pertama, anak yang menjadi korban langsung 13. Tapi anak yang menjadi korban tidak langsung itu ada 9. Nah, di dalam undang-undang kita tidak menyebut yang tidak langsung kecuali undang-undang teroris. Nah, padahal ini ada anak yang tidak langsung, 9 bayi yang dilahirkan. Lalu siapa yang akan menanggung sementara orang tua atau kakek nenek dari si bayi ini juga dari keluarga miskin. Jadi, kalau harta kekayaan yayasan mau diserahkan kepada pemerintah provinsi, bagaimana mekanismenya sampai ke mereka? Akan merawat, biaya memerawat anak-anak ini. Ini bagaimana kalau keputusannya demikian? Kalau kami lebih mendorong, memang keputusan itu adalah pemerintah pusat dan pemerintah provinsi punya kewajiban. Karena anak-anak ini juga harusnya mendapatkan restitusi dari negara. Restitusi itu pergantian keuangan untuk dia menjadi korban ini. Itu diatur dalam perundang-undangan. Nah, tapi yang dihitung restitusi kan hanya 13 korban. Sementara 9 korban tidak langsung, si bayi-bayi kan juga nggak dapat. Lalu restitusi juga belum turun tentunya ya, artinya kan ini belum ingkrah keputusannya. Namun bagi kami, masa depan anak-anak ini jauh lebih penting kita pikirkan saat ini. Harusnya pemerintah pusat juga diberi beban untuk menanggung ini semua, karena bisa melalui program-program di APBN. Misalnya, Kartu Indonesia Pintar akan dapat, Kartu Indonesia Sehat akan dapat, bantuan sosial dari
apa keluarga harapan mereka juga akan dapat. Nah ini pastikan, ini kan udah jelas ada di APBN. Lalu biaya hidup dalam jangka panjang, ya anak-anak ini, masa depan bayi dan anak-anak ini, kemudian dari restitusi. Saya pikir itu ya, tapi yang lebih utama lagi rehabilitasi. Ini traumanya bisa seumur hidup anak-anak ini. Jadi rehabilitasinya harus diberikan sepanjang anak-anak ini membutuhkan, walaupun bertahun-tahun kemudian. Nah, ini bagaimana jaminan ini ketika mereka masih mengalami trauma. Nah, harusnya kalau bagi kami, keputusan ini harus juga adil pada korban. Itu sih ya. Jadi masa depan anak-anak ini harusnya ada jaminan bahwa ini dilakukan oleh siapa dan bagaimana. Saya melihat ini belum ya. Masih penyintaan aset yang nilainya juga tidak tahu berapa, lalu dibebankan kepada, lalu dikelola oleh pemerintah provinsi, dan apakah pemerintah provinsi juga mekanisme melakukannya bagaimana gitu ya, sampai jatuh semua hak-hak korban ini bisa dapat. Ya itu yang saya pikir ini harus diperjelas gitu keputusan itu. Iya, Bu Retno, mungkin saat ini masyarakat masih sangat fokus kepada pelakunya saja sehingga melupakan sebenarnya yang perlu dilihat juga adalah keadilan bagi korban, mental mereka. Nah, untuk dari KPAI sendiri, sejauh ini sudah melihatkah kondisi korban atau dari KPAI juga sudah memberikan rehabilitasi terhadap mereka, Bu? Atau seperti apa? Kalau melihat korban tentu sudah, komunikasi dengan pendamping sudah. Kami tentu tidak bisa ngobrol dan mengulang-ulang apa yang diceritakan korban karena itu kan menyakitkan. Jadi nggak bikin, tentu sebagai bekerja dengan anak, kami tidak mungkin menambah beban anak-anak ini gitu. Jadi cukup memastikan bahwa mereka mendapatkan rehabilitasi gitu ya dari P2TP2 setempat. Lalu bagaimana dengan bayi-bayi, apakah terus rutin mendapatkan bantuan-bantuan ya, misalnya susu dan lain-lain kalau ibunya sudah tidak bisa memberi ASI. Nah, itu hal yang pasti berat sekali membeli susu di masa seperti sekarang. Nah, itu misalnya hal-hal semacam itu gitu. Tapi kalau layanan, KPAI nggak punya kewenangan memberikan layanan. Layanan itu diberikan pada lembaga layanan. Misalnya tadi P2TP2A, Dinas Sosial, atau Kementerian Sosial, karena kewenangannya di undang-undang ada di mereka. Baik. Bu Retno, selain kasus kekerasan terhadap anak di dunia pendidikan, ada juga kasus tentang anak nikah dini dalam pandemi ini cukup melonjak juga. Ini seperti apa Ibu melihat tren seperti ini? Kalau kasus perkawinan anak ini memang perkawinan usia anak gitu ya, memang tinggi di Indonesia. Indonesia sendiri masuk ke urutan ke-7 dari seluruh dunia ya. Kita tuh berada di urutan ke-7. Dan itu sebenarnya kalau dari 193 negara ya tentu urutan yang luar biasa, berarti perkawinan anak kita tinggi banget. Untuk Asia Tenggara bahkan kita ini di urutan nomor 2. Nah itu juga tentu sangat tinggi. Itu menunjukkan bahwa perkawinan anak di kita tuh masih terus terjadi. Dan ada hal menikahkan anak dengan pada usia anak ya, yang masih anak-anak itu sangat rentan mengalami perceraian, mengalami kekerasan, dan sebenarnya itu pintu penderitaan anak perempuan ya. Jadi kami KPAI terus-menerus mendukung pemerintah untuk mengurangi perkawinan anak. Kalau bisa menghilangkan, memang targetnya ya tentu kita tidak lagi di urutan ke-7 gitu ya. Saya tahu ini tidak mudah karena ada budaya mengawinkan anak di berbagai daerah. Tapi bagaimana kemudian ini secara signifikan dalam RPJMN ada angka-angka capaian ya. Misalnya kalau tadinya angka perkawinan anak di satu daerah itu mencapai angka 35% misalnya, berharap bahwa akan turun ya menjadi misalnya 25%. Ya, misalnya tiap tahun 5%, maka 5 tahun ke depan berapa targetnya gitu. Itu kan bisa dibuat seperti itu gitu ya. Memang perkawinan anak ini bahaya ya, karena tidak hanya menghilangkan hak-hak anak perempuan dan anak-anak yang menikah ini ya, tapi juga sebenarnya tidak mensejahterakan bayi-bayi yang lahir. Karena ketika dia hamil, anak-anak yang masih remaja ini dia sudah hamil, padahal dia masih dalam tumbuh kembang. Nah, dalam pertumbuhannya dia butuh energi dan zat-zat tertentu. Ketika dia hamil, anak di kandungannya tuh kalah karena berebutan makanan kan sama ibunya, yang juga masih tumbuh.
Nah, akhirnya anaknya kalah, maka anak-anak yang lahir dari ibu yang remaja itu kerap kali stunting ya lahir, atau dia kekurangan gizi karena tadi makanan utamanya dimakan lebih ke ibunya dibanding kepada bayinya gitu. Jadi memang nggak ada untungnya kok perkawinan anak itu bagi negara, malah rugi. Bu Retno, untuk mengakhiri perbincangan kita pada saat ini, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan khususnya kepada wanita-wanita Indonesia yang saat ini menghadapi kondisi pandemi yang bisa kita katakan tidak mudah. Silakan Bu Retno. Ya, pertama untuk para perempuan, para ibu ya, memang ini ujian bagi kita semua ketika di masa pandemi. Yang pertama, jangan sungkan untuk meminta pasangan kita membantu kita di dalam membesarkan anak-anak kita atau mengasuh anak-anak kita pada masa pandemi. Karena pasti tidak mudah, apalagi kalau ibu bekerja. Jadi beban itu harus dibagi, jangan menjadi beban ibu semata. Yang kedua adalah karena kekerasan tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan sama sekali dengan alasan apapun, meskipun mendidik dan mendisiplinkan, maka ayah bunda pun harus mencontohkan hal yang sama. Jadi tidak melakukan kekerasan kepada anak-anak, dan biasanya orang tua yang tidak melakukan kekerasan pada anak-anaknya, dia pun biasanya tidak pernah menerima kekerasan dari pasangannya atau orang tuanya. Jadi memang ini penting betul ya, jangan diam kalau kita mengalami kekerasan. Dan ajarkan anak-anak kita juga untuk speak up, berani untuk bicara, berani untuk melaporkan apa yang dialami, karena kekerasan harus dihentikan. Kalau di rumah dikeras, kemudian di sekolah mendapat kekerasan juga dan terus diam, maka kekerasan itu akan berlanjut. Ketika anak kita dewasa dan punya anak, dia akan melakukan hal yang sama pada anaknya karena dia tahunya mendidik dan mendisiplinkan anak harus dengan kekerasan. Jadi mari kita putus mata rantai kekerasan. Jangan pernah ragu melaporkan kekerasan, karena kekerasan itu adalah pidana. Ya, jadi bukanlah sebuah aib, jadi harus kita bersuara, speak up, stop kekerasan. Baik, luar biasa Bu Retno Listiarti, Komisioner KPAI dan Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia. Terima kasih atas informasinya kepada kami saat ini di Cerita Wanita. Ya pemirsa, demikianlah Cerita Wanita hari ini. Saya Gesmi Sitanggang, pamit undur diri. Sampai jumpa.